Dia dosen cantik, kaya, dihormati semua orang. Tapi diam-diam jatuh cinta pada mahasiswa yang usianya 6 tahun lebih muda. Awalnya hanya sebatas perhatian, tapi siapa sangka, semuanya berubah jadi hubungan terlarang yang penuh rahasia, air mata, dan pilihan pahit. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah dosen yang selalu ingin mengajak bertemu mahasiswanya. Beginilah kisahnya. Hari itu hujan deras. Halaman kampus tergenang. Mahasiswa berlarian cari tempat berteduh. Aku berdiri di bawah lorong gedung F, menggigil, sambil memeluk map tugas yang basah kuyup. Sepatuku becek, tas bau lembab, dan moodku benar-benar hancur. Belum lagi tugas makalah yang harus dikumpul jam 2 siang, sementara laptopku ngadat sejak kemarin malam. Aku hampir nyerah. Dari kejauhan, terdengar suara deru mesin mobil. Sebuah SUV hitam berhenti tepat di depan pintu utama. Pintu mobil terbuka pelan, dan muncullah sosok yang bikin semua mata menoleh. Bu Naya, dosen baru yang katanya lulusan Australia. Usianya belum genap 31, tapi gayanya berkelas dan tegas. Wajahnya nggak asing, tapi hari itu dia kelihatan lebih berbahaya dari biasanya. Pakai kemeja putih panjang, celana bahan hitam, jilbabnya simpel tapi rapi. Aura dinginnya terasa sampai ke tempatku berdiri. Entah kenapa, saat dia berjalan masuk, pandangan kami sempat bertemu. Bukan tatapan dosen ke mahasiswa biasa. Tatapannya tajam, tapi bukan galak. Ada sesuatu yang bikin aku bingung. Aku cepat-cepat menunduk, tapi aku tahu dia sempat memperhatikanku. Beberapa detik kemudian, dia sudah hilang di balik pintu kaca kampus. Tapi rasanya, kehadirannya belum benar-benar pergi. Ada yang ganjil. Dan anehnya, aku mulai merasa hari itu bukan cuma soal hujan dan tugas yang terlambat. Mungkin saja, hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Tapi aku belum tahu apa. 3 minggu setelah hari hujan itu, namaku muncul dalam daftar bimbingan Bu Naya untuk program tugas akhir. Aku sempat bingung. Nilai-nilaiku memang lumayan, tapi bukan yang paling menonjol di kelas. Bahkan aku nggak daftar kelompoknya. Teman-temanku bilang mungkin sistem kampus error. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Hari pertama bimbingan, aku datang paling awal. Ruangan Bu Naya luas, dingin, dan penuh aroma parfum mahal yang bikin kepala pusing. Dia duduk di belakang meja besar, dengan laptop terbuka dan wajah tanpa ekspresi. Saat aku masuk, dia hanya melirik sebentar. "Kamu Farhan, kan?" Tanyanya datar. Aku mengangguk. "Kamu saya pilih bukan karena nilai, tapi karena saya lihat kamu beda waktu diskusi kelas. Pola pikir kamu nggak umum, tapi masih mentah." Kalimat itu nancep di kepalaku. Antara dipuji atau direndahkan, aku nggak tahu. Tapi sejak saat itu, kami mulai sering ketemu. Awalnya cuma urusan revisi dan referensi jurnal. Tapi lama-lama, obrolan kami melebar. Kadang dia tanya soal keluargaku. Kadang cerita soal mantan suaminya yang katanya lebih banyak janji daripada aksi. Setiap kali dia bicara, aku merasa sedang masuk ke dalam hidupnya, sedikit demi sedikit. Yang bikin aneh, dia mulai ngajak ketemu bukan cuma di kampus. Sekali waktu, dia bilang, "Biar santai, kita bahas ini di luar aja, ya?" Dan ngajak aku ke sebuah kafe sepi di belakang fakultas. Di sana, dia duduk tepat di depanku, tanpa laptop, tanpa berkas. Hanya bawa dirinya sendiri dan segelas teh panas. Aku mulai sadar, ini bukan cuma soal tugas. Tapi aku juga belum tahu, sebenarnya aku sedang dibimbing, atau sedang ditarik masuk ke dalam dunia yang belum siap aku hadapi. Hari itu, sekitar jam 5 sore, aku baru pulang dari kelas ketika pesan dari Bu Naya masuk. "Farhan, saya butuh bantuan. Laptop saya ngadat. Data riset hilang semua. Bisa ke rumah?" Aku sempat ragu. Bukan karena ogah bantu, tapi karena rumah?
Itu bukan tempat biasa untuk urusan bimbingan. Tapi dia langsung kirim alamatnya. Lengkap, disertai emoji senyum. Aku nggak sempat mikir panjang. Ku balas, "Oke, Bu. Saya otw." Perjalanan ke rumahnya butuh 30 menit. Lokasinya ada di komplek elit yang biasa cuma bisa kulihat dari luar pagar. Waktu sampai, aku sempat bengong. Rumahnya besar, minimalis, bersih, dan terlalu sepi. Tak ada suara anak kecil, tak ada suara TV. Pintu pagar terbuka otomatis, seakan sudah disiapkan. Dia sendiri yang bukain pintu. Pakai blus lengan panjang dan celana kulot santai. Rambutnya tertutup rapi dengan jilbab segi 4. Tapi wajahnya beda. Lebih tenang, lebih manusia. Bukan seperti dosen dingin di kelas. "Masuk aja," katanya sambil senyum tipis. Suaranya lebih pelan, lebih lembut. Aku disuruh duduk di ruang kerja yang ada di lantai 1. Ruangan itu dipenuhi buku dan aroma kopi. Tapi yang bikin deg-degan bukan suasananya, tapi fakta bahwa kami cuma berdua. Waktu kami mulai buka laptop dan bahas file yang error, aku berusaha fokus. Tapi aku sadar, dia duduk terlalu dekat. Nafasnya kadang menyentuh leherku. Sekali waktu tangannya menyentuh tanganku, dan dia langsung bilang pelan, "Maaf." Tapi aku tahu dia nggak benar-benar kaget. 1 jam di rumah itu rasanya seperti seharian. Banyak hal yang nggak dikatakan, tapi terasa jelas di udara. Rumah mewah itu sunyi, terlalu sunyi, seperti menyimpan cerita yang belum selesai. Dan aku mulai sadar, aku bukan lagi sekadar mahasiswa, tapi mungkin bagian dari cerita yang dia ciptakan sendiri. Sejak malam di rumahnya itu, semuanya berubah, tapi bukan secara terang-terangan. Bu Naya masih seperti biasa di depan umum, dingin, profesional, dan terkesan menjaga jarak. Di kelas, dia bahkan gak pernah sekalipun menyebut namaku. Tapi justru karena itu, aku makin sadar, ada sesuatu yang sedang dijaga. Setiap kali aku lewat di depan ruang dosen dan kebetulan mata kami bertemu, dia hanya melirik cepat, lalu pura-pura sibuk. Tapi aku tahu, dia melihatku. Kadang saat kami rapat kelompok bimbingan, dia lebih banyak diam, tapi sorot matanya ke arahku beda. Bukan tatapan biasa. Ada satu momen yang masih terekam jelas di kepalaku. Sore itu, kampus sepi. Habis revisi, aku bantu dia bersihin printout dan catatan. Pas dia serahkan kertas ke aku, tangan kami saling menyentuh lagi. Tapi kali ini dia nggak buru-buru menarik tangannya. Kami sama-sama diam. Lalu dia tatap aku lama, seolah mau bilang sesuatu, tapi ditahan. "Farhan," katanya pelan, nadanya agak goyah. "Kamu tahu kan, kita harus hati-hati." Aku nggak tahu maksud pastinya, tapi dari cara dia bicara, dari matanya yang tiba-tiba berkaca-kaca, aku paham. Dia lagi berperang dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi, dia dosen, usianya 30. Sudah pernah menikah. Matang. Di sisi lain, aku cuma mahasiswa semester akhir, belum punya apa-apa. Tapi entah kenapa, batas-batas itu mulai terasa kabur. Aku mulai bingung. Ini hubungan profesional? Atau kami sedang berjalan ke arah yang lebih rumit? Tapi semakin aku coba menjauh, semakin besar dorongan untuk tetap dekat. Aku tahu ini berbahaya. Tapi yang bikin sulit, bukan karena aku nggak bisa menghindar, tapi karena aku mulai nggak mau. Awalnya semua terasa aneh, tapi lama-lama, kehadiran Bu Naya jadi rutinitas yang aku tunggu. Dari yang tadinya cuma urusan bimbingan, berubah jadi kebiasaan kecil yang diam-diam aku nikmati. Dia mulai sering ngajak ketemu di luar kampus, nggak selalu formal. Kadang cuma bilang, butuh diskusi cepat, lalu ngajak ke kafe, atau bahkan nyuruh mampir ke rumah karena katanya lagi males keluar. Yang lebih aneh, aku mulai merasa nyaman. Aku hafal cara dia menyeduh kopi sendiri di rumah. Aku tahu di mana dia simpan charger, buku-buku, bahkan camilan favoritnya. Dan yang paling bikin aku sadar ini udah jauh dari kata normal. Aku pernah ketiduran di sofa rumahnya. Dia nggak bangunin. Paginya,
Aku bangun dengan selimut yang entah sejak kapan menutupi badanku. Waktu itu dia cuma bilang, "Kamu kelihatan capek banget." Saya juga nggak tega bangunin. Dan senyumnya bukan senyum dosen ke mahasiswa, tapi lebih dari itu. Ada rasa hangat yang pelan-pelan ngebuat aku makin susah ngebedain. Ini hubungan akademik, atau sesuatu yang lebih dalam? Setiap hari, perasaan itu makin besar. Tapi kami sama-sama bungkam. Seperti ada kesepakatan diam yang gak pernah diucapkan, tapi jelas dirasakan. Kami gak pernah membicarakan perasaan. Tapi dari sikapnya, dari cara dia lihat aku, cara dia memperhatikan hal-hal kecil, semuanya gak lagi terasa netral. Aku tahu ini salah, tapi perasaan nyaman itu seperti candu. Sekali masuk, susah keluar. Dan sekarang, aku bukan cuma terbiasa dengan kehadirannya, aku mulai takut kehilangan. Hari itu, aku hanya berniat balikin flash disk. Isinya data revisi terakhir yang dia minta. Nggak ada janji, nggak ada pesan duluan. Aku pikir cuma mampir sebentar, kasih barang, lalu pulang. Begitu sampai depan rumahnya, aku pencet bel. Nggak ada jawaban. Tapi anehnya, pagar terbuka. Aku coba dorong pintu utama, dan itu juga nggak dikunci. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. "Bu Naya?" Aku panggil dari ruang tamu. Hening. Beberapa detik kemudian, dia muncul dari arah dapur. Rambutnya masih basah, pakai daster panjang warna abu-abu. Wajahnya nggak pakai make up, kelihatan capek tapi tetap cantik. Dia kaget lihat aku, tapi reaksinya datar. Nggak panik, nggak marah. "Kamu datang?" katanya pelan sambil mengusap rambut dengan handuk kecil. "Aku pikir kamu pulang kampung." Aku jadi canggung. Mau pamit tapi kaki kayak tertahan. "Aku cuma balikin flash disk. Nggak ganggu, kan?" Dia geleng pelan. "Nggak. Duduk aja dulu. Aku belum makan. Temenin sebentar ya." Akhirnya aku duduk. Dia nyalain TV, bikin teh, lalu duduk di ujung sofa. Jarak kami cuma sekitar 1 meter, tapi rasanya sempit banget. Cuma suara hujan dari luar yang terdengar samar. Beberapa kali kami bertukar pandang, tapi kali ini beda. Tatapannya lebih dalam. Mataku nggak berani lama-lama, tapi jelas ada sesuatu yang dia tahan. Suasana sore itu nggak biasa. Ada ketegangan, tapi juga kehangatan. Sulit dijelaskan. Aku sadar, pintu rumahnya mungkin terbuka karena lupa. Tapi bagian dari diriku percaya, dia memang membiarkan aku masuk. Bukan cuma ke dalam rumah, tapi juga ke dalam kehidupannya. Dan itu yang justru paling menakutkan. Sejak sore itu di rumah Bu Naya, pikiranku nggak pernah tenang lagi. Aku datang ke kampus, duduk di kelas, buka laptop, tapi otakku nggak ada yang nyantol. Setiap Bu Naya berdiri di depan kelas, menjelaskan materi seperti biasa, aku cuma bisa menunduk, pura-pura sibuk nyatat. Padahal jantungku berdebar nggak karuan. Aku mulai menjauh, nggak lagi aktif diskusi. Kalau dia tanya, aku jawab singkat. Kalau ada tugas, aku kirim lewat email, nggak minta bimbingan langsung. Aku tahu dia sadar, tapi dia juga nggak tanya. Seolah kami sama-sama pura-pura nggak terjadi apa-apa. Tapi malamnya, jam 10 lewat, sebuah pesan muncul di layar HP. "Kalau kamu merasa ini salah, kamu bisa berhenti sekarang." Ingat, dingin, tapi menyayat. Aku baca pesan itu berulang-ulang. Tanganku gemetar. Aku tahu maksudnya bukan soal tugas. Itu tentang kita. Tentang kedekatan kami yang makin lama makin keluar jalur. Malam itu aku nggak bisa tidur. Di kepala, semua adegan kami muncul satu-satu. Waktu dia senyum sambil bikin teh. Waktu dia kasih selimut saat aku ketiduran. Cara dia lihat aku diam-diam saat kami duduk berdua. Semuanya berputar kayak film pendek yang gak berhenti. Dan aku mulai bertanya, ini aku yang terlalu baper? Atau dia memang kasih ruang untuk aku masuk lebih jauh? Tapi yang lebih bikin aku takut, bukan kalau dia marah. Bukan kalau dia menjauh. Tapi kalau dia benar-benar ingin aku berhenti. Karena meskipun semua ini rumit,
dan penuh risiko. Satu hal yang pasti, aku udah nggak bisa bayangin hari-hari tanpanya. Hari itu aku ke kampus lebih pagi dari biasanya. Rani, teman sekelasku, minta bantuan ngerjain presentasi kelompok. Kami duduk berdua di pojok kafe belakang fakultas. Rani itu tipe cewek ceria, nggak banyak mikir, dan cukup sering nunjukin ketertarikan ke aku. Tapi aku selalu jaga jarak. Hari itu, aku hanya fokus bantu dia revisi slide. Tapi tiba-tiba suasana jadi aneh. Saat aku sedang jelasin materi ke Rani, aku ngerasa ada yang memperhatikan. Dan benar, dari balik kaca, aku lihat Bu Naya berdiri. Dia cuma diam, menatap kami dari luar. Nggak senyum, nggak masuk, matanya tajam. Dan setelah beberapa detik, dia langsung pergi. Jantungku langsung nggak karuan. Rani sempat nanya, "Itu Bu Naya ya? Kayaknya dia ngeliatin kita." Aku cuma angguk pelan. Tapi dalam hati, aku tahu, itu bukan tatapan dosen ke mahasiswa biasa. Itu tatapan orang yang sedang nahan emosi. Malamnya, aku tunggu kabar dari dia. Tapi nggak ada pesan. Nggak ada chat. Nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya, jam 11 lewat. Satu pesan singkat masuk. "Jangan main api. Kamu belum kuat terbakar." Tanganku langsung lemes. Aku baca pesan itu berulang kali. Kalimatnya dingin, tapi tajam. "Jus, Bu Naya cemburu." Tapi yang bikin aku makin bingung, kenapa dia bisa cemburu kalau dari awal kita nggak pernah ngakuin apa-apa? Kami nggak pernah pacaran, nggak pernah ngomong soal perasaan, bahkan nggak pernah nyentuh soal kita. Tapi ternyata perasaan itu tetap tumbuh. Diam-diam, dalam-dalam. Dan sekarang, aku tahu, yang kami hadapi bukan cuma rahasia, tapi juga api yang mulai membakar dari dalam. Dan aku belum tahu siapa yang bakal terbakar lebih dulu. Awalnya aku pikir hubungan kami aman-aman saja. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang curiga. Kami jaga jarak di kampus, nggak pernah ngobrol intens di depan umum, apalagi bersikap aneh. Tapi ternyata, sebersih apapun kita nutupin sesuatu, tetap ada celah bocor. Hari itu, aku lagi di kantin sendirian. Tiba-tiba seorang mahasiswa tingkat akhir duduk di sebelahku. Namanya Niko, anak aktif organisasi kampus, banyak omong dan suka ngorek gosip. Dia bisik pelan, "Gue lihat lo keluar dari rumah Bu Naya malam-malam kemarin." Aku langsung kaku. Aku nggak jawab, tapi dari reaksi wajahku aja, mungkin dia udah dapat cukup bukti. Nggak lama, gosip itu mulai nyebar pelan. Ada yang bilang aku jadi anak emas, dosen. Ada juga yang bilang aku pacaran sama dosen cerai. Awalnya cuma bisik-bisik kecil, tapi makin lama, makin kasar dan terang-terangan. Di media sosial, muncul status sindiran. Di kelas, beberapa teman mulai ngeledek. Yang bikin makin kacau, aku dipanggil pihak fakultas. Aku duduk di depan dekan, jantung berdegup kencang, sementara dia nanya, "Ada hubungan pribadi dengan dosen tertentu?" Aku hampir nggak bisa nafas. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Bu Naya datang. Dengan tenang, dia duduk di sebelahku dan bicara tegas. "Farhan adalah asisten riset saya. Semua pertemuan kami dalam konteks akademik." Dia lanjutkan dengan data, surat tugas, dan jadwal kerja yang terlihat sangat rapi. Aku terdiam, kagum, tapi juga takut. Sejak saat itu, dia mulai menjaga jarak. Nggak ada lagi undangan ke rumah. Nggak ada chat larut malam. Semua kembali kaku. Tapi aku tahu, itu bukan karena dia nggak peduli lagi. Justru karena dia terlalu peduli. Dan dia lebih memilih hancur diam-diam daripada harus lihat aku ikut tenggelam. Sudah 3 minggu sejak gosip itu menyebar. Bu Naya benar-benar berubah. Di kelas, dia bersikap biasa, bahkan dingin. Di luar kelas, dia seperti menarik diri sepenuhnya dariku. Aku mencoba menghubungi lewat chat, cuma dibaca. Aku tungguin dia di parkiran. Dia cuma tersenyum tipis dan bilang, "Pulang, Farhan." Aku nggak tahan. Malam itu aku nekat datang ke rumahnya. Nggak pakai janji,
nggak pakai alasan. Begitu dia buka pintu dan lihat aku berdiri di sana, ekspresi wajahnya jelas, kaget dan lelah. "Kamu nggak seharusnya kesini," katanya pelan. "Tapi aku butuh penjelasan, Bu." "Atul, Naya, aku bukan anak kecil yang bisa dibekukan begitu aja." Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang nyaris gemetar, "Farhan, ini bukan soal perasaan kita. Aku suka kamu. Aku akui. Tapi aku dosen. Kamu mahasiswa. Aku perempuan. Kamu laki-laki. Dan di mata kampus, aku salah." Aku diam. Kata-kata itu seperti pisau pelan yang masuk ke dada. Dia lanjut, "Satu langkah salah, aku bisa kehilangan pekerjaanku, nama baikku, semua yang udah aku bangun. Kamu siap tanggung itu semua?" Aku nggak bisa jawab, karena jujur, aku nggak tahu jawabannya. Aku masih mahasiswa. Aku nggak punya kuasa buat jaga dia dari semua penilaian itu. Tapi aku juga nggak sanggup kehilangan dia. Aku cuma punya dua pilihan, Farhan. Aku jaga karirku, atau aku jaga kamu. Tapi dua-duanya nggak bisa bersatu. Aku melihat air matanya jatuh, dan malam itu, aku sadar, cinta kami bukan soal ingin atau tidak, tapi soal bertahan atau melepaskan. 3 hari setelah pertemuan di rumahnya, Bu Naya mendadak menghilang dari kampus. Nggak masuk mengajar. Grup kelas sepi. Semua mahasiswa bertanya-tanya, "Bu Naya kemana?" Aku gelisah. Ku coba cari tahu lewat teman dosen lain. Katanya dia cuti mendadak karena alasan pribadi. Tapi aku tahu, ini pasti ada hubungannya denganku, dengan kami. Lalu malam itu, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal. "Datanglah ke taman belakang perpustakaan. Sendirian. Jam 9 malam." Aku tahu itu dari dia. Kupacu motor ke kampus. Hujan rintik mulai turun saat aku sampai. Dan benar, dia ada di sana. Berdiri sendirian, pakai jas panjang. Wajahnya letih tapi tetap cantik di mataku. "Aku cuma mau pamit," katanya tanpa basa-basi. "Pamit?" Aku pindah. Mulai minggu depan aku ngajar di universitas luar kota. Aku ajukan sendiri. Dan diterima. Aku terdiam. Tenggorokanku seperti tercekat. "Kenapa harus pergi?" Dia menunduk. "Karena satu-satunya cara agar aku nggak jatuh adalah pergi sebelum aku makin dalam." Aku maju 1 langkah. "Jadi ini salahku?" "Bukan." Dia menatapku dalam. "Ini salah perasaan yang datang di waktu yang salah." Kami diam. Lama. Lalu dia mengulurkan sebuah buku catatan kecil ke tanganku. "Baca kalau kamu sudah siap." Isinya semua yang aku pendam. Dan sebelum aku sempat tanya apa-apa lagi, dia berbalik. Jalan cepat di bawah hujan. Aku nggak sempat menahan. Nggak sempat berkata, "Jangan pergi." Malam itu aku hanya berdiri di tengah hujan, menggenggam buku kecil yang membuat dadaku makin sesak. Malam itu aku nggak langsung buka buku kecil itu. Aku simpan di dalam laci. Takut isinya bikin aku makin kacau. Tapi rasa penasaran makin menggila. Besoknya, jam 2 pagi, aku ambil buku itu. Kubuka halaman pertama. Tulisan tangan Bu Naya. Rapi. Wangi bekas parfumnya masih menempel samar. "Untuk kamu yang tak bisa kusebut namanya, tapi selalu ada di pikiranku." Tanganku mulai gemetar. Ku lanjut baca. "Dari awal aku tahu ini salah. Tapi tiap kali kamu duduk di bangku paling pojok kelas, dan sesekali menatapku, entah kenapa aku merasa dilihat sebagai wanita, bukan dosen. Aku sudah lama sendiri. Dunia ini terlalu kaku. Aku butuh rasa. Dan kamu hadir, penuh rasa, penuh tanya, penuh perhatian. Aku lawan semuanya. Aku coba jaga jarak. Tapi kamu terlalu jujur. Terlalu polos. Terlalu berani masuk ke hatiku yang sudah lama kosong. Aku takut. Takut jatuh. Lalu tak bisa bangkit. Karena ini dunia yang tak berpihak pada kisah seperti kita. Halaman demi halaman. Isinya bukan cinta murahan.
Tapi pergulatan batin seorang perempuan yang ingin mencintai, tapi terpenjara oleh status, norma, dan pandangan orang. Di halaman terakhir, tulisannya mulai bergetar. Seperti dia menulis sambil menahan tangis. Kalau kamu baca ini, berarti aku sudah pergi. Bukan karena aku ingin lari, tapi karena aku ingin kamu tetap punya masa depan, tanpa harus hancur karena aku. Aku mencintaimu, tapi cinta kadang harus diam. Buku itu kututup dengan mata basah. Bukan air hujan, tapi air mata yang selama ini kupendam. Sejak baca isi buku itu, hidupku kosong. Rasanya kayak semua warna di dunia ini hilang. Aku masuk kelas cuma duduk, diam. Kalau ditanya dosen, aku jawab sekenanya. Teman-teman mulai curiga, tapi aku nggak peduli. Setiap malam, aku jalan kaki keliling kampus sendirian. Dari fakultas ke taman belakang, lalu ke tangga darurat gedung perpus tempat Bu Naya pernah ngajak aku ngobrol. Semua sudut itu menyimpan kenangan. Aku mulai jarang pulang ke kos. Tidur kadang di musala kampus, kadang di pojokan taman baca. Aku nggak tahu aku nyari apa. Mungkin aku cuma pengen ngerasain jejak Bu Naya, satu persatu. Sampai suatu hari, aku naik motor jauh, nggak tahu arah, asal jalan aja. Badanku capek, tapi hati lebih capek. Aku berhenti di warung kopi kecil di pinggir jalan, entah di kota mana. Pemilik warung, ibu-ibu tua, nanya aku dari mana. Aku cuma bilang, lagi nyari yang hilang, Bu. Ibu itu diam sebentar, lalu jawab, kalau yang kamu cari itu orang yang pergi ninggalin rasa, ya kamu harus pulangin dulu rasa itu ke hati kamu sendiri. Kalimat itu aneh, tapi nusuk. Malam itu aku sadar, aku lari, tapi nggak tahu lari dari apa. Dari rasa sakit, dari kenangan, atau dari diri sendiri. Dan di situ aku tahu, aku harus balik. Tapi bukan cuma ke kos. Aku harus balik ke hidupku yang sempat ditinggal. Sudah 2 minggu sejak aku pulang dari pelarian itu. Aku mulai kembali ke rutinitas. Masuk kelas, mengerjakan tugas, bahkan kadang nongkrong bareng teman. Tapi tetap, bayangan Bu Naya itu nggak pernah benar-benar hilang. Sampai hari itu datang. Aku ke toko buku kampus buat nyari referensi skripsi. Lagi asyik lihat rak buku bahasa Indonesia. Tiba-tiba ada suara yang bikin jantungku berhenti sedetik. Farhan. Aku langsung noleh. Di sana, dia berdiri. Bu Naya. Pakai baju panjang, jilbab warna biru tua. Wajahnya nggak banyak berubah. Tapi ada sesuatu yang beda. Matanya kayak capek, tapi juga lega. Aku beku. Lidahku keluh. Bu Naya? Suaraku lirih. Nyaris nggak percaya. Dia senyum kecil. Apa kabar? Aku nggak tahu harus jawab apa. Banyak pertanyaan ingin keluar. Tapi tubuhku kaku. Hanya mampu berdiri mematung. Seperti anak kecil yang ketahuan menyimpan rahasia. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, katanya pelan. Aku mengangguk, meski dalam hati kacau. Buku yang saya tinggalkan kamu baca? Tanyanya lagi. Aku hanya menatap dia. Dan dia tahu jawabannya. Dia menghela napas. Aku pergi karena itu cara satu-satunya buat nyelamatin semuanya. Kamu, aku, semuanya. Lalu dia berjalan melewati aku. Tapi sebelum keluar dari pintu toko, dia berhenti dan bilang, kita nggak bisa kembali ke awal, Farhan. Tapi kita bisa jalan terus, walau nggak bareng. Dan dia pergi. Lagi. Setelah pertemuan itu, aku nggak bisa tidur. Kalimat terakhir Bu Naya terngiang terus di kepala. Kita nggak bisa kembali ke awal, tapi bisa jalan terus, walau nggak bareng. Kenapa dia harus bilang itu? Kalau memang dia masih peduli, kenapa pergi? Aku mulai sering menyendiri. Nongkrong bareng temen pun rasanya hampa. Mereka pikir aku stres karena skripsi. Padahal luka yang bikin kepalaku berat bukan di kertas, tapi di hati. Setiap sudut kampus seolah punya kenangan. Ruang dosen, tangga belakang, bahkan ruang kelas tempat dia ngajar. Semua punya bayangannya. Aku benci ini.
Tapi aku juga nggak bisa lepas. Suatu malam, aku duduk di motor depan kosan, ngerokok sendiri. Teman sekamarku lewat dan nyeletuk. "Han, kamu kenapa sih akhir-akhir ini murung banget? Putus cinta ya?" Aku cuma senyum pahit. Kalau dia tahu siapa yang bikin hatiku rusak, mungkin dia bakal mikir aku gila. Tapi itu kenyataan. Aku jatuh cinta sama dosenku sendiri. Dan itu bukan cinta biasa. Cinta yang penuh risiko, penuh luka, penuh rahasia. Dan sekarang, meski dia nggak ada, rasa itu masih hidup. Seperti luka yang belum sembuh, cuma ditutup kain supaya nggak kelihatan. Tapi aku tahu, suatu saat aku harus hadapi ini. Aku harus sembuh, meski tanpa dia. Pelajaran yang mengesankan dari kisah ini adalah bahwa cinta yang dalam sekalipun bisa meninggalkan luka jika tak disertai keberanian untuk memilih dengan bijak. Dan terkadang, melepaskan orang yang kita sayangi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari hancur lebih dalam. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.